Melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana seorang kiai besar sekelas Gus Miftah melakukan semacam penghinaan begitu ya. Barangkali beliau tidak betul-betul bermaksud melakukan itu, tetapi kata-kata yang terlontar itu terkesan seperti menghina seorang penjual es teh yang waktu itu juga beliau turut hadir di dalam sebuah acara pengajian di Magelang. Saya ketika menyaksikan kejadian itu dalam sebuah video, hati saya terasa luluh lantak. Saya merasa tercapek membayangkan perasaan Pak Sun Hadi saat itu. Saya jadi teringat dengan bapak saya sendiri. Bapak saya sendiri pun seorang pekerja kasar ya, dan beliau punya 7 anak untuk dihidupi. Saya membayangkan betapa kerasnya kerja keras beliau waktu itu, yang pastinya juga sekeras apa yang dilakukan oleh Bapak Sun Hadi ini. Saya melihat pejuang-pejuang keluarga seperti ini seharusnya lah mendapat dukungan, apalagi dari seorang kiai ya. Seharusnya dia dikuatkan secara mental, apalagi kalau situasi saat itu adalah Pak Sun Hadi ini sedang menghadapi situasi di mana mungkin barang dagangannya yang kurang laku. Pastinya dia merasa sedih dan mungkin membayangkan nggak bawa uang yang cukup untuk pulang kepada keluarganya hari itu. Lalu beliau ini mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya membayangkan pasti beliau merasa terkoyak, tercapek di dalam dirinya. Saya jadi teringat dengan beberapa kali saya menyaksikan baik secara langsung maupun secara online. Saya menyaksikan video pengajian Gus Miftah. Memang kerap kali beliau ini melontarkan candaan-candaan yang mungkin dengan kata-kata yang cukup vulgar dan bahkan mungkin terkesan agak jorok ya. Tapi biasanya beliau itu melontarkan candaan-candaan itu kepada orang yang cukup terpandang atau cukup punya peran dalam struktur kehidupan sosial, bukan ditujukan kepada kalangan-kalangan bawah seperti Pak Sun Hadi ini. Nah, kalau seperti itu, sudah pasti orang-orang yang menjadi bahan candaan Gus Miftah ini bisa bertahan. Candaan-candaan ini tidak mungkin meruntuhkan. Misalnya saja candaan itu ditujukan kepada Pak Lurah, Pak Kepala Desa, atau Pak Camat, pasti beliau-beliau ini bisa menghadapinya dengan tenang dan dengan hati yang tegar, karena beliau-beliau barangkali juga sudah terbiasa dengan situasi semacam itu. Lain halnya kalau candaan itu dilontarkan kepada orang sekelas Bapak Sun Hadi. Saya sejujurnya sangat terkejut menyaksikan itu. Tapi saya bersyukurnya Gus Miftah meskipun mungkin karena mendapat teguran, tapi saya yakin juga di dalam hatinya juga mengatakan itu, bahwa beliau ingin meminta maaf dan memang sudah melakukannya, sudah meminta maaf. Meskipun mungkin beberapa kalangan menilai permintaan maaf itu seperti kurang tulus begitu ya, tapi saya yakin itu pun keluar dari dalam hati beliau. Saya berharap situasi-situasi atau kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi, karena kita sedang ada di situasi yang bangkit, sedang ada di situasi yang ingin menyaksikan sekaligus berpartisipasi dalam euforia pemerintahan Bapak Prabowo yang penuh harapan ini. Saya pribadi pun sangat berharap dengan kepemimpinan beliau, dan saya agak kecewa sebenarnya dengan kejadian ini, tapi saya berharap dari sini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa melangkah untuk lebih baik demi Indonesia yang lebih baik.